bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu yang masih kami rasakan hingga pada saat hari ini melalui napas kehidupan serta kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami hingga hari ini kami boleh memasuki hari yang baru. Ya Tuhan, kiranya sepanjang hari ini Engkaulah yang menyertai langkah kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, diambil dari Mazmur 57 ayat yang ketiga. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, semua kita manusia pasti pernah mengalami penderitaan, mengalami rintangan dan tantangan di dalam kehidupan kita. Dan semuanya itu tentu memiliki respon yang berbeda-beda ketika mengalami sebuah penderitaan atau tantangan kehidupan. Saudara-saudari, tantangan kehidupan maupun penderitaan merupakan sesuatu yang tidak mungkin dapat dihindari oleh manusia bagaimanapun keadaannya. Dalam artian setiap manusia pasti pernah mengalaminya tanpa memandang bagaimana sosialnya, dan juga tidak memandang apakah manusia ini beriman atau tidak beriman. Semuanya sama saja, semuanya pasti mengalami penderitaan dan tantangan. Namun yang menjadi perbedaannya adalah letak keberbedaan kita sebagai orang beriman dalam merespon dan dalam mengambil tindakan di tengah-tengah penderitaan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam firman Tuhan kita kali ini kita boleh baca dari ayat yang kedua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu-lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Saudara-saudari yang terkasih, ketika seseorang sudah menggunakan kata kasihanilah, maka tentu ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang cukup darurat untuk diselesaikan. Dan dia juga sudah menyadari bahwasanya dia tidak lagi mampu untuk menyelesaikan persoalan ini dengan dirinya sendiri. Dia butuh penolong untuk menolongnya. Dia butuh untuk kasihanilah. Oleh karena itu pemazmur menyampaikan ini kepada Allah sebagaimana yang dia imani, dia percayai dengan segenap jiwanya bahwa Allah lah yang menjadi satu-satunya penolong di dalam kehidupannya. Penderitaan yang dia rasakan sudah dirasa cukup mendalam. Oleh karena itu, dia benar-benar membutuhkan seorang penolong di dalam kehidupannya. Saudara-saudari yang terkasih, pemazmur telah mengimani bahwa hanya kepada Tuhanlah dia berlindung. Dan dia juga percaya bahwa penghancuran itu, bahwa penderitaan itu akan berlalu. Ini artinya dia sudah mengimani bahwa Allah akan benar-benar menolong dia di dalam penderitaan.
bahwa dia hanya mengandalkan Tuhan sebagai penolongnya di dalam penderitaan itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, kita pun tentu pasti pernah merasakan penderitaan di dalam kehidupan kita. Mungkin di masa yang lalu, atau mungkin juga saat ini kita sedang merasakan beban yang berat di dalam kehidupan kita. Melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa kita harus berseru kepada Tuhan, harus mengandalkan Tuhan di tengah-tengah penderitaan kita. Karena Tuhanlah satu-satunya yang dapat kita andalkan sebagai penolong kita di tengah-tengah penderitaan. Allah lah yang bekerja di dalam kehidupan kita sedari awal hingga saat ini. Dialah yang memelihara kita. Dia jugalah yang merancangkan segala rancangan yang terbaik di dalam diri kita. Sekalipun mungkin proses pembentukan itu sangat sulit untuk kita terima secara manusiawi. Namun percayalah dan mari kita imani bahwa Tuhan akan menolong kita. Oleh karena itu, cara kita dalam merespon penderitaan ini, kita hanya perlu datang kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, mendengar suara hati kita tentang suara Tuhan, apa yang ingin Dia katakan melalui apa yang telah dan sedang kita alami saat ini, dan bagaimana kita untuk bergerak mengandalkan suara Tuhan, mengandalkan iman kita kepada Tuhan dalam menyelesaikan solusi penderitaan yang sedang kita alami saat ini. Selamat menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.